Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class. Masih bersama aku, Mutia Amanda. Minasan genki desu ka? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, di video-video sebelumnya nih aku sempat sering bahas ya teman-teman tentang program magang. Dan memang ternyata benar ya, program magang ini memang akan segera dihapus dan digantikan dengan satu program baru, yaitu Ikse Shuro. Oke, dan di video kali ini aku akan bahas lebih lengkap ya seputar Ikse Shuro itu seperti apa dan kayak gimana. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur nih ya belajar bahasa Jepang karena pengen ikut program magang, jangan khawatir. Pelajaran bahasa Jepang kalian tuh nggak sia-sia karena memang akan ada nih program penggantinya, yaitu Ikuse Shuro ini sendiri. Jadi ini tuh apa sih sebenarnya? Memang belum ada sih nama dalam bahasa Inggrisnya tuh belum ada ya Ikuse Shuro itu apa. Tapi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Ikuse Shuro itu artinya adalah pelatihan ketenaga kerjaan. Dan pastinya program Ikuse Shuro ini kalau dibandingkan dengan program magang sebelumnya jauh lebih advance pastinya dan jauh lebih tersistemize pastinya, benar kan? Kalau misalkan dulu kurang teratur dan kurang ada sistemnya, di Ikuse Shuro ini pastinya udah akan ada banyak banget penyesuaian ya, sehingga nanti para pesertanya akan bisa ikutan dengan lebih baik, lebih nyaman, dan pastinya lebih betah ketika ikutan program Ikuse Shuro ini. Nah, ternyata setelah ditilik-tilik pastinya ada banyak juga perbedaan ya teman-teman di antara dua program ini, program magang dan Ikuse Shuro. Perbedaan yang pertama adalah kita bisa lihat dari lamanya si program tersebut. Kalau program magang kita tahu sendiri ya, dulu tuh bisa sampai 5 tahun untuk program magang, tapi tidak bisa pindah. Maksudnya pindah tuh gimana sih? Tidak bisa migrasi ke Specified Skill Worker. Nah, sedangkan Ikuse Shuro ini berbeda loh teman-teman. Jadi Ikuse Shuro ini tuh dia bisa masa berlaku itu 3 tahun, tapi bisa diperpanjang dan bisa migrasi juga ke Specified Skill Worker. Nah, jadi lebih advance ya, lebih berbeda fitur-fiturnya atau lama programnya juga berbeda. Nah, perbedaan yang kedua teman-teman adalah dari sisi tujuan programnya. Kalau program magang, teman-teman tahu sendiri tujuannya adalah untuk mentransfer kecanggihan teknologi dan juga keterampilan yang dimiliki oleh Jepang untuk orang-orang dari luar Jepang. Seperti itu kalau program magang. Sedangkan Ikuse Shuro ini berbeda. Jadi tujuan program Ikuse Shuro ini adalah untuk merekrut dan juga melatih gitu loh. Melatih tenaga kerja dari luar Jepang supaya nantinya mereka bisa lebih terampil, bisa lebih bersaing gitu. Untuk kemudian juga bisa bekerja di Jepang dengan baik kayak gitu. Jadi berbeda ya dari segi lamanya program dan juga dari tujuannya. Perbedaan yang ketiga, teman-teman tahu sendiri dong bahwa program magang ini tuh nggak memperbolehkan kalian untuk pindah tempat kerja, bener gak? Ya itulah, jadi nyebelinnya program magang itu kalau kamu udah kamu di situ terus, ya nggak sih? Nah, sedangkan Ikuse Shuro ini memungkinkan kalian untuk pindah tempat kerja, bahkan pindah program atau visa loh. Keren banget kan? Dengan persyaratan pastinya kamu sudah bekerja di tempat sebelumnya selama 1 tahun. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan udah 1 tahun, kamu mau pindah tempat kerja boleh. Kamu mau pindah program ke program Toktegino atau SSW juga boleh. Dengan bidang yang sama ya, kalau misalkan kamu punya sertifikasi N4, itu kamu udah bisa langsung pindah teman-teman dan bisa terus kerja selama 5 tahun. Nah, tapi kalau misalkan kamu pindah bidang gitu ya, terus kamu ikutan ujiannya SSW 2 gitu, dan ternyata kamu tidak lulus, kamu masih bisa tinggal di Jepang selama 1 tahun. Dan kalau misalkan kamu lulus nih ujian SSW 2-nya, kamu bisa bisa terus-terusan tinggal di Jepang guys. Jadi nggak akan ada batasan untuk kamu bisa perpanjang tuh si izin kependudukan kamu di Jepang. Jadi memungkinkan kalian juga untuk bisa tinggal seumur hidup loh di Jepang. Asik kan? Perbedaan yang keempat adalah dari syarat kemampuan bahasa Jepang ya. Teman-teman tahu sendiri untuk program magang itu nggak ada persyaratan kemampuan bahasa Jepang. Istilahnya kamu buta huruf atau dari nol pun boleh langsung magang di Jepang, benar nggak? Nah, di Ikuse Shuro tidak bisa. Seminimal-minimalnya kamu harus punya dulu sertifikasi N5 guys. Sebenarnya nggak semata-mata untuk apa ya, tapi ada tujuannya juga loh. Nah, kalian tahu sendiri kan, di program magang sebelumnya tuh banyak terjadi kasus-kasus seperti pembulian, pengucilan, hal-hal seperti
seperti itu yang bikin orang luar tuh tidak nyaman untuk bekerja atau magang di Jepang. Tahu nggak kenapa? Karena mereka ini nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Jadi sebenarnya ketika kita diminta untuk memiliki sertifikasi N5 untuk bisa Ixei Shuro, itu sebenarnya untuk menaikkan value kita sendiri sebagai orang yang ikutan kerja di sana. Ya nggak sih teman-teman? Minimal lah kamu tuh bisa ngerti atasan kamu ngomong apa gitu ya. Jadi kamu juga memiliki value yang lebih tinggi, bisa berkomunikasi juga. Ya itu intinya. Jadi pemerintah ini mengupayakan nih supaya teman-teman semua yang ikutan program Ixei Shuro nanti akan lebih dihargai, merasa lebih nyaman di tempat kerjanya, merasa lebih aman dan memiliki value yang juga membuat dia tuh merasa oke loh aku bisa nih kerja di sana. Seperti itu. Kasus-kasus tenaga kerja asing yang menghilang di Jepang, kayak misalkan pindah negara gitu ya guys ya, atau keluar dari tempat kerja di Jepang, itu karena mereka memang tidak nyaman, tapi tetap mereka harus kerja dong untuk bayar hutang, katakanlah seperti itu, untuk menyambung hidup. Dan juga ketika misalkan mereka kerja di Jepang, kan ada kasus-kasus kayak tadi, pembulian, pengucilan, bahkan sampai gaji nggak dibayarkan, itu tuh bahaya ya guys ya. Dilihat oleh pemerintah Jepang sebagai masalah yang, wah ini masalah besar sih, nggak bisa seperti itu gitu. Makanya dibuatlah program Ixei Shuro ini dengan harapan memang pemerintah tuh pengen tenaga kerja asing tuh memang lebih stay di Jepang aja gitu. Mereka bisa kerja di Jepang dengan lebih layak, lebih nyaman gitu ya, dan mereka dijaga gitu hak-haknya, gajinya dibayarkan, dan mereka juga lebih memiliki value karena mereka bisa bahasa Jepang dengan minimal level N5 tersebut guys. Jadi program ini aku bisa bilang udah lebih advance ya. Mengingat memang sekarang di Jepang itu tenaga kerja tuh berkurang karena memang berkurangnya angka kelahiran. That's why pemerintah Jepang juga memerlukan tenaga kerja asing. Begitu guys. Jadi gimana nih pembahasan kali ini? Menurut kalian, do omoimasu ka? Seperti apa? Memang sih program Ixei Shuro ini belum 100% fix, tapi paling nggak sekarang memang masih masih dicanangkan, masih dikaji terus-menerus ya oleh pemerintah Jepang supaya bisa terrealisasi dengan maksimal. Dan buat teman-teman yang memang sudah daftar gitu ya, mungkin sudah akan berangkat ke Jepang untuk program Ixei Shuro ini, aku punya harapan supaya teman-teman semua tidak berhenti belajar. Biarpun sudah punya N5, sudah ada di Jepang untuk program Ixei Shuro, terus belajar guys. Kalian harus upgrade terus bahasa Jepang kalian, kemampuan bahasa Jepang dan keterampilan bahasa Jepang kalian. Dan nanti jadi kalian bisa upgrade program dari Ixei Shuro, kalian bisa jadi masuk program Tokutei Gino. Itu kan untuk value diri kalian sendiri, dan pastinya juga gaji yang diterima nanti akan lebih besar ya kalau kalian upgrade program. Dan juga pastinya untuk Ixei Shuro ini sendiri karena sudah program resmi, sudah dilindungi oleh pemerintah, jadi lingkungan kerja kalian akan lebih safe, lebih aman gitu ya, lebih nyaman, dan kalian juga bakalan lebih bervalue di Ixei Shuro ini sendiri. So, kalian tertarik untuk ikutan? Minasan no iken, dozo, silahkan untuk ditulis di kolom komentar, aku pengen denger juga ya, silakan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton video ini dari awal sampai selesai. Make sure teman-teman jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube kita supaya nggak ketinggalan info-info dan ilmu-ilmu seputar Jepang lainnya guys. Dan jangan lupa untuk komen juga ya. Kalian pengen aku bahas apa juga boleh langsung tulis di kolom komen. Kalau gitu kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah teman-teman, mata deh.